Halo YouTubers, danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Namun tak semua danau sama. Ada yang terbentuk karena gempa, ada yang terbentuk karena pengikisan atau erosi, dan ada yang dibangun oleh manusia. Sebagai salah satu tempat yang menampung banyak air, danau tidak hanya terdiri dari satu macam jenis saja. Danau ini ada beberapa jenis. Jenisnya danau ini dilihat dari beberapa kategori. Berikut 7 jenis danau berdasarkan proses terbentuknya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Info 5. 1. Danau tektonik. Danau tektonik merupakan danau yang terbentuk karena adanya proses perubahan bentuk kulit bumi. Kulit bumi bisa terlipat, patah, dan bergerak. Ketika gempa misalnya, kulit bumi bisa patah dan akibatnya permukaan tanah ambles dan menjadi cekung. Cekungan tersebut terisi oleh air dan terbentuklah danau. Terdapat beberapa danau tektonik yang bisa kita temui di Indonesia. Misalnya Danau Towuti, Danau Takengon, Danau Minanjau, Danau Poso, Danau Singkarak, Danau Tondano, Danau Sentani, dan Danau Tempe. 2. Danau vulkanik. Danau vulkanik atau danau kawah adalah danau yang terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi. Ketika gunung api meletus, batuan yang menutup bagian kepundan atau kawah akan terlempar dan meninggalkan bekas lubang. Pada saat hujan turun, lubang kawah akan terisi air kemudian membentuk danau. Beberapa danau vulkanik di Indonesia yakni Danau Kerindi, Danau Kawah Bromo, Danau Gunung Lamongan, Danau Batur, dan Danau Kalimutu. 3. Danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik terbentuk karena gabungan proses tektonik dan vulkanik. Ketika gunung api meletus, sebagian tanah dan batuan yang menutupi gunung longsor. Longsoran itu membentuk sebuah cekungan. Danau tektovulkanik di Indonesia contohnya Danau Toba. 4. Danau Kars. Seperti kebanyakan danau lainnya, Danau Kars memiliki air. Namun jika diperhatikan lebih seksama, Danau Kars tidak terlihat aliran air yang masuk dan keluar, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Air Danau Kars seringkali menyusut, timbul lagi, dan tidak ada sama sekali, tergantung pada musim. Sehingga Danau Kars sering disebut dengan danau musiman. Selain musim, ada tidaknya debit air pada Danau Kars disebabkan oleh keberadaan dari gua-gua kars yang berada di bawah permukaan danau. Air dari Danau Kars diisi oleh sumber air di bawah permukaan air dan dikeringkan oleh lubang-lubang dangkal yang berada di bawah permukaan air danau tersebut. Danau Kars yang ukurannya lebih besar dari Dolin disebut sebagai Uvala. Danau Kars yang memiliki ukuran lebih besar dari Uvala bernama Polje. Salah satu danau Kars di Indonesia ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. 5. Danau glasial. Danau glasial terbentuk akibat pengikisan dasar lembah oleh gletser. Ketika musim panas atau musim gugur, gletser yang mencair mengisi cekungan-cekungan yang dilewati sehingga membentuk danau. Jenis danau selanjutnya adalah danau glasial. Biasanya danau jenis ini banyak dijumpai di daerah sekitar kawasan iklim kutub. Danau glasial ini tidak dapat kita temukan di Indonesia karena di Indonesia tidak ada. Contoh dari danau ini antara lain adalah Danau Michigan di Amerika Serikat, Danau St. Lawrence di Kanada, Danau Superior, dan Danau Mckenzie. 6. Danau Tapal Kuda. Danau Tapal Kuda terbentuk dari material hasil erosi yang terendapkan saat kecepatan aliran sungai menurun. Pengendapan ini menutup aliran sungai pada mender sehingga mender terpisah dari aliran sungai yang baru. Mender sungai yang terpisah dan terisi air kemudian membentuk danau seperti Tapal Kuda. Mender sungai yang terpisah dan terisi air kemudian membentuk danau seperti Tapal Kuda. Danau ini kerap juga disebut sebagai Kalimati atau Oxbow Lake. Di Indonesia, Danau Tapal Kuda ada di beberapa tepian sungai di Kalimantan. 7. Danau Bendungan.
Jenis danau ini merupakan danau yang kebanyakan terbentuk karena buatan manusia. Meskipun ada pula yang terbentuk karena proses alam. Danau ini merupakan danau yang terbentuk karena adanya aliran sungai yang dibendung. Pembendungan sungai ini bisa dilakukan karena perbuatan manusia maupun proses alami. Danau yang terbendung karena proses alam ini bisa dibentuk akibat adanya letusan gunung berapi, kemudian akan menyumbat aliran sungai. Karena terbendungnya aliran sungai inilah, air tidak bisa mengalir dan menyebabkan terbentuknya danau. Jenis danau bendungan yang bersifat alami contohnya adalah Danau Lautawari yang ada di Aceh. Sedangkan danau bendungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan membendung aliran air sungai biasa dikenal dengan istilah waduk. Contoh dari danau jenis ini adalah Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, Waduk Sempor di Jawa Tengah, dan Solorejo di Jawa Timur. Nah, itulah 7 jenis danau berdasarkan proses terbentuknya. Danau-danau yang telah disebutkan di atas merupakan danau yang dapat kita temui di wilayah Indonesia dan sebagian lagi merupakan danau yang tidak dapat kita temukan di wilayah Indonesia. Cukup sampai di sini dulu ya. See you next time. Bye.